Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus yang pada pagi hari ini kita sudah sampai ayat yang ke-44 di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Innallah, sesungguhnya Allah, la yazlimun nas, la tidak, yazlimu menzolimi, annas manusia, syai'a sesuatu pun, sedikit pun. Walakinna akan tetapi, annas manusia itulah yang anfusahum yazlimun, mereka menzalimi diri-diri mereka. Jadi ini maf'ulnya, objeknya, ini fi'il dan fa'ilnya. Ini perbuatan dan pelakunya. Jadi sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang atas terhadap diri-diri mereka, akan diri-diri mereka, terhadap diri-diri mereka, yadlimun, mereka menzolimi. Ya, sama dengan terjemah Kementerian Agama ini kan. Nih, Innallaha la yadlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, walakinnan nasa anfusahum yadlimun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi kalau pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-43 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, berkisah kepada kita tentang keadaan manusia yang tidak mau menerima kebenaran dan ancamannya adalah neraka. Ya, di ayat 43 ini loh. Wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka manusia orang-orang Mekah itu, pada waktu itu asalnya orang-orang Mekah, tapi ayat ini berlakunya bukan hanya untuk orang Mekah. Dan di antara mereka siapa? Bukan hanya orang Mekah, di antara mereka manusia semua ini Muhammad. Wahai Rasulullah, mayyanduru ilaik, ada yang melihat kepadamu, kamu membacakan Al-Quran. Tuh, datang hadir melihat kamu. Afa anta tahdil umya, apakah maka engkau bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta, buta mata hatinya. Walaupun matanya bisa melihat, tapi hatinya, mata hatinya tidak bisa melihat. Orang seperti itu apakah kamu bisa kasih tahu, bisa kasih petunjuk wahai Muhammad? Tidak bisa, tidak bisa.
walau kanu la yubsirun, dan walaupun adalah mereka tidak bisa melihat, tidak memperhatikan. Mereka datang melihat kamu Muhammad membacakan Al-Quran, tapi mereka tidak melihat kebenaran yang engkau sampaikan. Datang dengar pengajian, tapi tidak paham. Ini termasuk ayat ini, termasuk bab ayat ini. Nah, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Ada doa di pagi hari tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Tuh. Wa syifaan min kulli da', dan kesembuhan dari segala penyakit. Itu doa ringkas tapi luar biasa, Pak. Orang hidup ini cari apa sih? Ada yang cari duit, cari harta. Islam sudah ngasih tahu. Doa kamu. Inna nas'aluka ilman. Yang orang hidup kan cari ilmu pertama. Makanya anak-anak sampean kan disekolahkan, mulai dari SD, dari TK sampai SD, sampai SMP, sampai S1, S2, S3, es krim. Nah, sekarang berubah katanya, SD mulai 5 tahun, ya? Hah? Tetap 6. Kementerian ini Edan satu itu, Kementerian P dan K. Merubah usia masuk SD itu, saya kok baca anak SD 5 tahun sudah boleh, asalnya saya nggak baca. Ya, jadi yes, karepmu situ. Kalau menurut Islam sih yang baik itu umur 7 tahun. 7 tahun kelas 1, 8 tahun kelas 2, 9 tahun kelas 3, 10 tahun kelas 4, 11 tahun kelas 5, 12 tahun kelas 6. Yang sejak kurikulum zaman dulu itu, zaman Ki Hajar Dewantoro masih ada itu. Tuh. Jadi dari kecil tuh anak-anak itu jangan disuruh belajar. Sekarang kan ada mulai dari TK aja sudah diajari bahasa Inggris, diajari matematik. Nanti lelah otaknya. Anak-anak diajari bermain. Memang anak-anak itu dunianya bermain. Boleh ngajari tapi dengan cara permainan. Nah, diajak bermain terus dia kasih pelajaran. Tapi bukan suruh menghafalkan. Yang boleh itu suruh menghafalkan Al-Quran. Nah itu boleh. Bukan menghafalkan yang lainnya. Sudah kembali ke sini. Maka apakah engkau bisa memberi petunjuk kepada orang yang dia datang melihat engkau Muhammad, tapi matanya tidak bisa melihat kebenaran? Tidak bisa. Padahal kalau manusia tidak menerima kebenaran, dia akan masuk neraka. Seperti yang disebut di ayat sebelumnya ya. Kalau tidak salah di sebelumnya lah, banyak ayat-ayat sebelumnya ya. Nah, yang penjelasannya itu. Wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru mau'iduh. Itu diantaranya itu ya. Wa may yakfur bih, siapa saja yang kafir kepadanya, kepada Al-Qur'an ya, minal ahzab, dari semua kelompok-kelompok manusia itu, fannaru mau'iduh, maka nerakalah tempat yang diancamkan kepadanya, yang dijanjikan kepadanya. Nah, kalau nanti ada manusia masuk neraka, kata Allah pada ayat yang ke-44 ini, itu bukan karena Allah mendolimi dirinya, mendolimi manusia. Ini ayatnya.
Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menzalimi manusia itu sedikit pun. Walakinnan nasa, akan tetapi manusia itulah yang anfusahum yadzlimun. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi mereka masuk neraka karena mereka sendiri yang bikin dirinya masuk neraka, bukan Allah yang bikin mereka masuk neraka. Allah yang memasukkan ke neraka karena mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan harus masuk neraka. Nah, kalau sampean sudah menentukan mau kemana atau mau apa, ya itu yang akan dituju. Ya akan sampai kepada apa yang sampean akan lakukan. Nah, kita hidup ini mau apa? Mau cari surga, akan dapat surga. Kalau hidup mau cari neraka, ya akan dapat neraka. Itu sudah rumusnya, sudah aksiomanya. Makanya kita diajari oleh Allah hidup itu mencari, berlomba-lomba mencari surga. Ada 2 ayat dalam Al-Quran itu. Satu di surat Al-Hadid yang tiap malam dibaca Rasulullah SAW. Dan yang satu terdapat di dalam surat Ali Imran. 2 saja ayatnya itu. Tambah 1 lagi tapi enggak jelas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surat Al-Mutaffifin, ya. Allah bercerita tentang penghuni surga, tentang illiyun. Kalla innal abrara lafi illiyin. Al-abrar itu tempatnya di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, dan seterusnya itu. Allah bercerita tentang al-abrar yang akan ditempatkan di illiyun selama dunia ini masih ada, nanti setelah itu ditempatkan di surga. Nah, kita ini disuruh hidup mencari, berebut, berlomba-lomba mencari surga dan ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. 3 saja yang disuruh cari. Cari rahmat Allah, cari ampunan Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Rahman, Rahim. Ya, kita cari rahmatnya Allah dengan cara minta ampun kepada Allah, istighfar untuk minta pengampunan dari Allah dari dosa-dosa kita. Terus disuruh beramal mencari ridhonya Allah, bikin Allah senang, mencari ridho Allah. Mencari ridhonya Allah. Memang kita hidup disuruh mencari ridhonya Allah. Gimana supaya Allah ridho sama kita? Terus nanti kalau Allah sudah ridho, Dia akan berikan rahmatnya kepada kita. Ya, tinggal disuruh masuk surga. Itu sebenarnya tujuan kita hidup untuk itu. Nanti urusan kamu yang lain-lainnya Allah yang ngurusi. Allah yang ngurusi. Sudah, jadi kalau ada manusia hidup yang seharusnya disuruh menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, mencari surga, tapi dia tidak lakukan itu, dia lakukan yang sebaliknya. Disuruh berbuat adil, dia malah berbuat zalim. Disuruh mencari surga, malah mencari neraka. Disuruh mencari ridho Allah, malah mencari ridho manusia. Ah, ya sudah, masuk neraka dia. Dan kalau itu terjadi, itu bukan karena Allah menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi karena manusia itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini makna dari ayat 44 surat Yunus. Kalau tafsirnya, ini tafsir yang mudah dan nyaman dibaca, dipahami, dan sahih lagi tafsirnya. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun. Maksudnya, ya Allah tidak menzalimi manusia, li'anahu, karena dia, ya, Allah tidak menzalimi manusia karena tidak menzalimi manusia
fi jami' af'alihi. Karena Allah itu fi jami' af'alihi, pada seluruh amal-amalnya, pada seluruh perbuatannya, pada seluruh perbuatan Allah itu tidak ada perbuatan Allah yang menzalimi manusia sedikit pun. Ya. Semua perbuatan Allah itu mutafadzilun, perbuatan yang menghasilkan karunia, menghasilkan nikmat. Kemudian adilun, perbuatan Allah itu selalu adil. Jadi perbuatan Allah itu pasti adil. Kalau betul nanti ya, sampai PT UN selesai, sampai hak angket selesai, tetap diambil keputusan Prabowo Gibran yang akan dilantik jadi presiden yang baru ini. Itu perbuatan Allah yang adil, itu begitu. Yang menurut manusia, kok yang menang kok malah yang kayak gitu ya? Ya kayak gitu menurut kamu. Lah menurut Allah, bene ayo. Ini orang-orang ini menang sekarang, nanti habisnya masuk neraka semua ini. Mau kamu masuk neraka? Ya kalau kamu gak masuk neraka, terima saja keputusan Allah. Keputusan Allah itu adil. Gak ada yang gak adil. Ini karena itu Allah tidak berbuat adil, tidak berbuat zalim. Karena semua perbuatan Allah itu adil, ya. Perbuatan Allah itu selalu mengandung keutamaan. Kemudian itu dalam semua perbuatan Allah. Terus walakinnan nasa anfusahum yadzlimun, akan tapi manusialah yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Manusia menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat bil kufri, dengan berbuat kekafiran, wal maksiati, dan dengan berbuat maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat, itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Nanti akan ada akibatnya. Rezeki yang sudah disiapkan hari ini, sudah disiapkan di langit nih, tinggal diturunkan aja oleh Allah melalui malaikat Mikail. Turunkan sekarang, cairkan uangnya. Turunkan, kasihkan sama dia. Begitu Allah tahu dia berbuat maksiat, tahan Mikail, enggak jadi, naikkan lagi. Ditahan. Rezeki yang sudah hampir turun karena perbuatan maksiat manusia yang beriman loh, manusia yang beriman yang disebut di sini. Kalau manusia itu manusia kafir, nggak diurus sama Allah. Manusia kafir itu Allah itu dibiarin kok. Terus kalau sakaramu hidup semamu kamu sudah terserah. Allah nggak melihat mereka dengan pandangan rahmat, nggak. Makanya orang kafir dibiarin aja oleh Allah, berbuat apa aja dibiarin, diiyakan. Oh kamu maunya itu iya, mau itu lagi iya, ada terus kamu mau apa aja. Nanti ujung-ujungnya kamu neraka. La khalaqa lahum fil akhirati. Tidak ada bagian untuk mereka di akhirat. Ya, jadi ini ayat ini buat pelajaran kita supaya kita jangan berbuat kekafiran dan jangan berbuat maksiat. Karena kalau kita berbuat kekafiran atau maksiat itu kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Ini tafsir Al-Baghawi, cuma begini ini aja penjelasannya. Adapun Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini, ayat yang sedang kita bahas ini, beliau mengatakan tsumma, kemudian akhbara ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan ta'ala, Allah yang maha tinggi, annahu, bahwa dia la yadlimu, tidak menzalimi, tidak akan menzalimi ahadan, seorang pun, syai'an, sedikit pun. Nah, sama dengan ayat tadi bunyinya kan, wa in kana qad hada bihi min hadza minal ghayyi wa basyara bihi minal ama wa in kana, walaupun adalah, ya kata tafsir Ibnu Katsir ini tadi, ya, Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun, ya. Wa in kana, walaupun adalah dia Allah itu, qad hada, sungguh telah memberi petunjuk, bihi, dengan petunjuk itu, min hada, dari petunjuknya, dari petunjuk Allah, minal ghayyi, kepada seseorang dari kesesatan, wa basyara bihi, dan Allah sudah membuat melihat, bihi, dengan
perbuatan Allah membuat dia manusia itu melihat, minal ama kepada orang yang buta. Orang yang buta hatinya dibuat oleh Allah bisa melihat kebenaran, atau orang yang dalam keadaan sesat dibuat oleh Allah mendapat petunjuk. Wa fataha bihi ayunan, dan Allah membuka dengannya kepada dia, wa fataha bihi ayunan, dan Allah membuka kepada dia, kepada manusia itu ayunan, mata-mata manusia, yaitu manusia umyan yang buta hatinya, maksudnya dibuat melihat oleh Allah. Wa adzanan summan, dan telinga-telinga manusia yang tuli, Allah bikin telinga yang tuli, dari tadinya tidak bisa mendengar kebenaran kemudian menjadi bisa mendengar kebenaran. Wa quluban ghulfan, dan hati-hati manusia yang tertutup, hati manusia yang terkunci, yang lalai, hati manusia yang lalai itu kemudian menjadi sadar dari lalainya, sadar dari lupanya. Wa adalla, dan Allah juga berbuat menyesatkan bihi kepada manusia ini anil iman, dari iman akhirina kepada orang yang lainnya. Jadi ada manusia yang Allah bikin dia dapat petunjuk, bikin dia matanya bisa melihat kebenaran, telinganya bisa mendengar kebenaran, apalagi hatinya bisa menerima kebenaran. Perbuatan Allah yang seperti itu Allah lakukan juga kepada manusia yang lain dengan apa? Adalla bihi, Allah menyesatkan kepada manusia anil iman, dari iman akhirina kepada orang-orang yang lain. Fahuwa, maka dia Allah yang berbuat seperti itu tadi, sebagian manusia diberi petunjuk, sebagian manusia disesatkan oleh Allah. Maka dia Allah yang berbuat seperti itu adalah Al-Hakim, dia yang maha bijaksana. Jadi kebijaksanaan Allah itu adalah diantaranya memberi petunjuk kepada orang yang layak untuk diberi petunjuk, dan menyesatkan kepada orang yang layak untuk disesatkan. Jadi semuanya kembali kepada Allah, keputusan Allah, semuanya itu kembali kepada Allah keputusannya. Tapi keputusan Allah itu terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri yang zalim. Allah itu adalah dia yang maha bijaksana, al-mutasarrifu fi mulkihi, yang maha membolak-balikan keadaan dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, bima yasha, dengan apa yang dia kehendaki. Allah adalah alladzi yang la yus'alu amma yaf'alu. Dia adalah satu-satunya yang tidak akan ditanya di akhirat sana amma yaf'alu, terhadap apa yang dia perbuat. Jadi kalau Allah berbuat apa saja itu perbuatan yang adil, keputusan Allah itu keputusan yang bijaksana. Karena memang dia itu bijaksana dalam kerajaannya dengan apa yang dia kehendaki, dan Allah tidak akan ditanya di akhirat tentang apa yang dia perbuat. Wahum, sedangkan mereka manusia yus'alun, akan ditanya. Semua perbuatan kita akan ada pertanyaan nanti. Terus itu semuanya terjadi li ilmihi, karena pengetahuan Allah, karena ilmu Allah, wa hikmatihi, dan karena kebijaksanaannya, wa adlihi, dan karena keadilannya. Wa lihadza qala ta'ala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Jadi Ibnu Katsir menjelaskannya begitu. Karena itulah Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah sendiri yang mendolimi dirinya sampai kemudian masuk neraka. Dan ini kata Ibnu Katsir, ayat ini sama dengan keterangan dalam hadis, kata Ibnu Katsir, wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis yang bersumber dari an Abi Dzar, dari Abu Dzar, anin Nabiyyi, dari Nabi SAW, ya, yang kata Ibnu Katsir, fima, tentang apa yang yarwihi, Nabi meriwayatkannya, anhu, tentang ini, perkataan ini, riwayat ini menceritakan anhu, di mana rabbihi, anhu rabbihi azza wa jalla, Nabi meriwayatkan firman Allah, Tuhannya yang maha gagah dan maha agung, dalam sebuah hadis yang terkenal yang sudah dihafalkan oleh anak-anak kita di madrasah ini, yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Haditsur Rabi'u wal 20, hadis yang ke-24, An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari
radhiyallahu taala an, semoga Allah taala ridho kepadanya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallama, fima yarwihi, tentang apa yang telah meriwayatkannya Rasulullah, an rabbihi, riwayat dari Allah Tuhannya, azza wa jalla, yang maha agung dan maha gagah dan maha agung, annahu qala, bahwasanya Allah taala telah berfirman tapi dalam hadis qudsi, bukan dalam Al-Qur'an. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu, ala nafsi, atas diriku sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Aku mengharapkan perbuatan zalim terhadap diriku. Aku tidak akan menzalimi makhlukku ini sedikit pun. Itu. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sebagai sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ini loh, ya. Fala tadzalamu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sebagai sesuatu yang diharamkan. Jadi kita tidak boleh menzalimi teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita. Tidak boleh menzalimi manusia, tidak boleh. Ya, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama yang lain. Hadis ini panjang sampai angkola, bahwa kemudian Allah berfirman dalam hadis itu di belakangnya, fi akhirihi, di bagian akhir dari hadis ini Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama, sesungguhnya, ya tiada lain, dia, yakni a'malukum, amalan-amalan kalian ini, hai hamba-hambaku, ketahuilah, sesungguhnya dia, amalan-amalan kalian, dia ini, uhsihalakum, aku telah menyimpannya untuk kalian, aku menampungnya, aku menghitungnya. Berapa kali kamu berbuat dosa, berapa kali kamu berbuat baik, aku hitung semua itu, aku simpan semua itu untuk kalian semua. Akhirnya nanti, hasil akhirnya, summa, kemudian setelah aku hitung semuanya amal-amal kalian, uwafikum, aku akan membalas sempurna kepada kalian semua, iyaha, kepadanya, ini kepada amalan-amalan kalian. Aku akan balas amalan-amalan kalian dengan sempurna balasannya. Faman, maka barang siapa di akhirat nanti, wajada khairon, dia mendapatkan balasan yang baik, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapatkan selain itu di akhirat nanti atau di dunia ini, dia tidak mendapatkan kebaikan, ya, di akhirat juga begitu. Siapa yang di dunia ini mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji kepada Allah. Itulah sebabnya setiap ada orang ngasih uang sama saya, ini dok, nah, terima kasih, ya, jazakallah khairan. Atau habis itu aku diam-diam, alhamdulillah, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu gitu. Nah, sampean juga begitu. Yang berdagang-dagang itu, ya, yang jualan di PPM, yang jualan di pasar, yang jualan di toko, setiap dapat duit dikasih pelanggan, bilang dong alhamdulillah, tambahin adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ucapan alhamdulillah yang sempurna. Siapa yang mendapatkan kebaikan, silakan dia memuji kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapatkan yang selain itu, fala yalumanna, maka janganlah dia mencela, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan ini kamu tidak mendapatkan yang baik-baik, tapi selalu mendapatkan sial terus, jangan mencela siapapun kecuali dirimu sendiri. Kamu sendiri yang bikin sial dirimu. Allah tidak pernah membikin sial manusia. Rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim, bitulihi, dengan panjangnya hadis ini tadi, ya. Ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim di hadis nomor 2577. Jadi begitu saudara sekalian, ayat ini dan hadis ini senada, seirama, bahwa Allah tidak pernah menzalimi manusia, dan Allah mengajari kita semua jangan berbuat zalim sedikit pun. Masya Allah. Padahal kita masih tetap berbuat zalim.
Ketika kita membunuh semut itu sudah berbuat dolim ya. Ada semut beredar di rumah kita usir atau kita bunuh, kita dolim itu. Dibalas oleh Allah nanti. Balasannya apa? Ya enggak tahu nanti balasannya Allah. Apa enggak tahu. Kan ada cerita dari Nabi kan. Ada pernah seorang Nabi tidur istirahat digigit semut, terus marah dia. Sarang semutnya dibakar semua oleh Nabi tadi. Ya toh? Nabi Musa ya? Oh. Dimarah ya. Oleh Allah. Ya dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan apa Allah membalasnya? Ya dengan caranya Allah nanti. Ya. Jadi begitu. Maka dari itu mari Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita mulai sekarang dan seterusnya belajar untuk tidak berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, demikian juga terhadap orang lain. Ya, kalau kita tidak berbuat zalim, nanti hidup kita akan dibuat mudah oleh Allah. Siapa sih dari kita yang tidak kepingin hidupnya dimudah? Siapa yang tidak kepingin? Enggak ada kan? Nah kalau enggak ada, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan mudahkanlah segala urusan kami. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam kehidupan ini. Berilah kepada kami semua dan anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami, kemudahan dan keberuntungan dan urusan mereka semuanya. Mudahkanlah segala urusan mereka dan lindungilah mereka dalam kehidupan ini dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat dimanapun mereka berada. Berilah mereka perlindungan, jagalah mereka, lindungilah mereka ya Allah dari segala keburukan makhluk paduka, dari bangsa jin, bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuh-tumbuhan, dan dari segala makhluk paduka ya Allah. Berilah mereka semua kesehatan dan kekuatan, mudahkanlah urusan mereka dalam segala urusan mereka, baik urusan jodoh-jodoh mereka, urusan rezeki mereka, urusan sekolah mereka, urusan kuliah mereka, urusan rumah tangga mereka, dan urusan dunia serta urusan akhirat mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berilah kami semua kemudahan semua itu tadi ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Paduka kami mohon pertolongan. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.